warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ririn Juli Anggraini, NIM 2119232. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami mengenai pendidikan Islam masa Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu kondisi sosial politik pada masa Bani Abbasiyah. Pada hakikatnya, latar belakang berdirinya pemerintahan Abbasiyah sangat erat kaitannya dengan gerakan oposisi yang dilancarkan oleh golongan Syiah terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Golongan Syiah merasa tidak senang atas kebijaksanaan pemerintahan Bani Umayyah karena telah mendiskreditkan mereka dari masyarakat umum. Hal ini pertama meningkat setelah terjadinya pembunuhan di Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib di Karbala. Namun, kaum Syiah sendiri pecah menjadi beberapa kelompok, dan kelompok yang paling banyak pendukungnya adalah kelompok yang dipimpin oleh Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Pada mulanya, gerakan oposisi ini memakai nama Hashim. Mereka menunjuk nama Syiah ataupun Bani Abbas agar lebih banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Yang pertama yaitu kondisi sosial pada masa Bani Abbasiyah. Di antara yang mempengaruhi berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang notabene-nya korupsi, sekuler, dan memihak. Sebagian kelompok diantaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij, serta kaum Mawali atau orang-orang yang baru masuk Islam yang mayoritas dari Persia. Di saat terjadinya perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian musik menjadi tren dan style kehidupan bangsawan dan pemuda istana era Abbasiyah. Anak-anak khalifah diberikan les khusus supaya pintar dan cakap dalam mendendangkan suara mereka. Pendekatan terhadap kaum Malawi dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistem administrasi dari tradisi setempat atau Persia, mengambil beberapa pegawai dan menteri dari bangsa Persia dan meletakkan ibu kota kerajaannya. Baghdad di wilayah yang dikelilingi oleh bangsa dan agama yang berlainan seperti bangsa Arya dan Sumit dan agama Islam, Kristen, dan Majusi. Pembagian kelas dalam masyarakat Daulat Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan. Menurut Jarzid Zaidan, masyarakat Abbasiyah terbagi menjadi dua kelompok besar, kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah Bani Hashim, para pembesar negara, menteri, gubernur, dan panglima. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ega Fadilah. Kepada Ega dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Fadilah, NIM 2119235. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu kondisi politik pada masa Bani Abbasiyah. Pada zaman dinasti Bani Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sistem politik yang dijalankan oleh Bani Abbasiyah satu antara lain: A. Para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Yang B yaitu kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang C yaitu ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang paling penting dan mulia. Yang D yaitu kekuasaan berfikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Dan yang E yaitu para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugas dalam pemerintahannya. Selanjutnya periode 2, 3, 4
kekuasaan politik Abbasiyah sudah mengalami penurunan, terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini disebabkan oleh negara-negara bagian, yaitu kerajaan-kerajaan kecil, sudah tidak menghiraukan pemerintahan pusat, kecuali pengakuan politik saja. Panglima di daerah ini sudah berkuasa di daerahnya dan mereka telah mendirikan dan membentuk pemerintahan sendiri. Misalnya seperti munculnya daulah kecil, contohnya Daulah Umayyah di Spanyol dan Daulah Fatimiyah. Pada awal berdirinya Daulah Abbasiyah, ada dua tindakan yang dilakukan oleh para khalifah Bani Abbasiyah untuk mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya gangguan atau timbulnya pemberontakan. Yang pertama yaitu tindakan keras terhadap Bani Umayyah, dan kedua yaitu pengutamaan orang-orang turunan Persia. Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh seorang wazir, Perdana Menteri, atau jabatannya disebut sebagai Wizaraat. Sedangkan Wizaraat itu dibagi menjadi dua, yaitu Wizaraat Tanfiz dan Wizaratul Tafwid. Selain itu, untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitaba'ah, sekretaris negara, yang dipimpin oleh seorang Rasyul Kutab, yaitu sekretaris negara. Dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu oleh beberapa Rasyul Diwan, menteri, departemen. Dalam versi lain, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Abbasiyah menjadi 5 periode. A. Periode pertama. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Secara politik, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini, sangat singkat, yaitu pada tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Karena itu, pembinaan sebenarnya dari Daulah Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur 754 sampai 775 Masehi. Pada mulanya, ibu kota negara adalah Al-Hasmiyah dekat Kufah. Namun untuk lebih menetapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penerbitan pemerintahan. Dia mengangkat sejumlah personal untuk menduduki jabatan dan lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan, dia menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen. Yang B yaitu periode kedua. Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung menolak. Kehidupan mewah para khalifah ini ditiru oleh para hartawan dan anak-anak pejabat. Demikian, ini menyebabkan noda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Kondisi ini memberi peluang kepada tentara profesional asal Turki yang semula diangkat oleh Khalifah Al-Mustasim untuk mengambil alih kendali pemerintahan. Usaha mereka berhasil sehingga kekuasaan sesungguhnya berada di tangan mereka. Sementara kekuasaan Bani Abbasiyah dalam Khalifah Abbasiyah yang didirikannya mulai pudar, dan ini merupakan awal dari keruntuhan dinasti ini. Meskipun setelah itu usianya masih dapat bertahan lebih dari 400 tahun. Yang C yaitu periode ketiga. Pada periode ini, Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buwaih. Keadaan khalifah lebih buruk dari sebelumnya, terutama karena Bani Buwaih adalah penganut aliran Syiah. Khalifah tidak lagi sebagai pegawai yang diperintahkan untuk diberi gaji. Bani Buwaih membagi kekuasaan kepada 3 saudaranya. Yang pertama yaitu Ali. Ali untuk wilayah bagian selatan negara Persia, Hasan untuk wilayah bagian utara, dan Ahmad untuk wilayah Al-Ahwaz, Wasit dan Baghdad. Dengan demikian,
Baghdad pada periode ini tidak lagi merupakan pusat pemerintahan Islam karena telah pindah ke Shiraz di masa berkuasanya Ali bin Buwaih yang memiliki kekuasaan Bani Buwaih. Yang D yaitu periode keempat. Periode ini ditandai dengan kekuasaan Bani Saljuk atau Daulah Abbasiyah. Kehadiran Bani Saljuk ini adalah atas undangan khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwaih di Baghdad. Keadaan khalifah memang membaik paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama kembali setelah beberapa lama diskusi oleh orang-orang Syiah. Sebagaimana pada periode sebelumnya, ilmu pengetahuan juga berkembang. Pada periode ini, Mizat al-Mulk, Perdana Menteri pada masa Al-Fat al-Selan di Malaysia, mendirikan Madrasah Mizamiyah dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. Di antara para cendekiawan Islam yang dilahirkan dan berkembang pada periode ini adalah Al-Zamakhsyari, penulis dalam bidang tafsir dan usul al-din teologi, Al-Qusairi dalam bidang tafsir dan lain-lainnya. Dalam bidang politik, pusat kekuasaan juga tidak terletak di kota Baghdad. Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi beberapa profesi dengan seorang gubernur untuk mengapali masing-masing profesi tersebut. Yang terakhir yaitu periode kelima, berakhirnya kekuasaan dinasti Saljuk atau Baghdad atau Khalifah Abbasiyah merupakan awal dari periode kelima. Pada periode ini, Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu, walaupun banyak sekali dinasti Islam yang berdiri. Ada di antaranya yang cukup besar, namun yang terbanyak dalam dinasti kecil. Para Khalifah Abbasiyah sudah merdeka dan berkuasa kembali, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Wilayah kekuasaan khalifah yang sempit ini menunjukkan kelemahan politik. Pada masa inilah tentara Mongol dan tentara menyerang Baghdad. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rahmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Rahmiati dengan NIM 2119231. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian yang B yaitu pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Berbicara mengenai sistem pendidikan Islam dinasti Bani Abbasiyah berdasarkan kriteria materi yang diajarkan pada tempat penyelenggaraan menurut Gheorghe Makdisi menjadi dua tipe, yaitu pertama institusi pendidikan inklusif terbuka untuk pengetahuan umum, kemudian pendidikan eksklusif tertutup terhadap pengetahuan umum, kemudian sistem pendidikan Islam klasik berdasarkan kriteria hubungan institusi pendidikan dengan negara yang terbentuk teokrasi ada dua macam, yaitu institusi pendidikan Islam formal, di mana lembaga pendidikan yang didirikan oleh negara untuk mempersiapkan pemuda-pemuda Islam agar menguasai pengetahuan agama dan berperan dalam agama dan menjadi pegawai pemerintahan. Selanjutnya, biaya pendidikan ini bisa disubsidi oleh negara dan dibantu oleh orang-orang kaya melalui wakaf pengelolaan administrasi berada di tangan pemerintah. Selanjutnya, yang kedua, pendidikan informal, di mana pendidikan informal ini diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat dan menawarkan mata pelajaran umum termasuk filsafat. Dalam hal ini terdapat sekitar 3.000 masjid di Baghdad berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran tingkat dasar. Perkembangan pendidikan pada masa Bani Abbasiyah dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, tahap pertama awal abad ke-7 Masehi di mana sampai dengan abad ke-10 Masehi. Perkembangan secara alamiah disebut sebagai sistem pendidikan khas Arabia. Selanjutnya, tahap kedua pada abad ke-11 Masehi. Kegiatan pendidikan dan pengajaran diatur oleh pemerintah dari pada masa ini sudah dipengaruhi oleh unsur Arab. Kemudian, kurikulum dan materi pendidikan pada masa Bani Abbasiyah.
Kurikulum pada lembaga pendidikan Islam pada dinasti Abbasiyah pada mulanya berkisar pada bidang studi tertentu, namun seiring dengan perkembangan sosial dan kultural materi kurikulum semakin luas. Perkembangan kehidupan intelektual, kehidupan keagamaan dalam Islam membawa situasi lain bagi kurikulum pendidikan, di mana pendidikan Islam maka diajarkan ilmu-ilmu baru seperti tafsir, hadis, fikih, tata bahasa, sastra, matematika, teologi, filsafat, astronomi ataupun kedokteran. Kemudian kurikulum yang dikembangkan dalam pendidikan Islam saat itu ada dua. Yang pertama kurikulum tingkat dasar, kemudian ada kurikulum pendidikan tinggi, di mana kurikulum tingkat dasar ini terdiri dari pelajaran membaca, menulis, tata bahasa, hadis, prinsip-prinsip dasar matematika, dan pembelajaran syair. Ada juga yang menambahkannya dengan mata pelajaran nahwu. Selanjutnya kurikulum pendidikan tinggi, di mana pada fase ini kurikulum dan materi pelajaran adalah dalam rangka mempersiapkan diri untuk memperdalam masalah agama, menyiarkan dan mempertahankannya. Akan tetapi bukan berarti pada saat itu diajarkan melalui agama, karena ilmu yang erat kaitannya dengan agama seperti bahasa, sejarah, tafsir, hadis dan yang diajarkan. Kemudian menurut Mahmud Yunus mengatakan bahwa kurikulum madrasah nizamiyah tidak diketahui dengan jelas, namun dapat disimpulkan bahwa materi-materi ilmu syariah yang diajarkan di sini, sedangkan ilmu hikmah, filsafat tidak diajarkan. Kemudian tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah ini yang pertama tujuan keagamaan dan akhlak, di mana sebagaimana pada masa sebelumnya anak-anak didik dan diajarkan membaca atau menghafal Al-Quran serta menulis Al-Quran. Ini merupakan unsur kewajiban dalam agama supaya mereka mengikut ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Kemudian tujuan kemasyarakatan, di mana pada pemuda masa itu belajar dan menuntut ilmu supaya mereka mengubah dan memperbaiki masyarakat. Kemudian cinta akan ilmu pengetahuan. Masyarakat pada saat itu belajar tidak mengharapkan apa-apa selain daripada memperdalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya tujuan kebendaan, di mana pada masa itu mereka menuntut ilmu supaya mendapatkan penghidupan yang layak dan pangkat tinggi, bahkan kalau memungkinkan mendapatkan kemegahan dan kekuasaan di dunia. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Sesudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.